Selamat datang Komandan di podcast kami. Terima kasih Mas atas undangannya ya. Terima kasih atas waktunya yang diluangkan. Ya, sama-sama. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan lebih spesifik lagi Komandan. Kita tadi mewawancarai anggota Komandan di medan latihan. Kita akan lihat videonya. Iya. Terus ada ini Pak, ada suara-suara ataupun selentingan-selentingan dari banyak orang. Masuk TNI itu bayar katanya Pak, ratusan juta katanya itu. Wah, tidak ada ya Pak. Jadi saya tekankan lagi, masuk TNI AD itu gratis Pak, tidak ada pungutan-pungutan. Terus itu bayar nggak Mas sampean untuk masuk TNI AD itu? Oh, itu tidak ada pembayaran spesial pun Pak. Pendaftaran TNI AD itu tidak ada mengeluarkan uang spesial pun Pak. Gitu ya. Siap. Ya. Terima kasih Bapak-bapak waktunya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi sekian. Jadi untuk informasi saja, kalau memang masuk TNI AD itu gratis dan tidak bayar. Silahkan untuk yang berminat, siapkan jasmani dan rohani, mental harus dijaga. Selamat siang. Bagaimana tanggapan Komandan tentang video tadi itu? Baik. Statement yang disampaikan oleh anggota saya tadi itu saya rasa sangat tepat Mas. Itu selaras dengan komitmen Angkatan Darat bahwa Angkatan Darat ingin mewujudkan proses rekrutmen calon prajurit TNI AD yang bersih dan pada akhirnya nanti akan menghasilkan prajurit-prajurit yang berkualitas dan profesional. Kemudian saya apresiasi yang setinggi-tingginya untuk generasi muda, pemuda-pemudi harapan bangsa ini yang sudah bercita-cita atau berkeinginan untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara melalui jalur menjadi prajurit TNI. Ini pantas kita apresiasi dan tentunya kita harus dukung. Kita harus dukung agar dalam prosesnya nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan mereka. Kemudian di dalam penerimaan prajurit ini tentunya ada persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh para calon prajurit ini. Jadi di TNI AD ini untuk persyaratan ataupun materi-materi yang diujikan dalam penerimaan prajurit ini diantaranya yaitu satu, jasmani. Nah, jadi para pemuda-pemudi ini harus memiliki jasmani yang memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh Angkatan Darat. Kemudian dia juga ada materi psikologi. Materi psikologi, kemudian ada akademik, kemudian ada mental ideologi. Nah, ini memerlukan wawasan, juga pengetahuan tentang ideologi. Kemudian di sana juga para pemuda-pemudi ini tidak secara instan mungkin untuk mendapatkan hal-hal yang sudah menjadi standar dari penerimaan tersebut. Tentunya harus mempersiapkan diri, kemudian harus mencari informasi yang seluas-luasnya agar dapat memenuhi standar tersebut. Tapi jangan khawatir para generasi muda, bahwa informasi tentang materi-materi ini saat ini mudah untuk didapatkan seiring dengan perkembangan zaman. Informasi itu bisa diperoleh dari mana saja sesuai dengan pernyataan bahwa
dunia ini saat ini seperti dalam genggaman. Nah, dalam arti di HP yang dipegang masing-masing aja informasi bisa ditemukan. Nah, dan saya pun bisa melihat, bisa sering juga di perbelanjaan buku itu juga di situ tersedia tips-tips, kiat-kiat untuk lulus dan lolos sebagai prajurit TNI. Di situ juga sudah bahkan tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Silahkan aja untuk dipelajari. Bahkan untuk Angkatan Darat membuka seluas-luasnya untuk para generasi muda yang berkeinginan untuk mendaftarkan diri ini, bisa menanyakan ke instansi-instansi yang ada di wilayahnya, seperti Satkowil, seperti apabila di wilayahnya ada ajen di ajen dan lain sebagainya. Kemudian tentunya jangan lupa sebagai umat yang beragama, selain kita menyiapkan diri dengan maksimal, kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya tiada henti, kemudian juga tetap berusaha sekuat tenaga, seoptimal mungkin agar bisa lulus dan lolos menjadi prajurit TNI. Selanjutnya ini kemudian kami akan meyakinkan kepada lebih ke atau menanyakan lebih ke spesifik lagi tentang rekrutmen itu gratis atau bayar itu kemudian. Nah, saya meyakinkan lagi itu kemudian. Ya, jadi sekali lagi nih Mas ya, tadi mungkin sebatas pernyataan dan mungkin komitmen yang saya sampaikan tadi, bahwa para pemuda-pemudi yang berkeinginan untuk mendaftarkan sebagai calon prajurit, bahwa di TNI AD ini dalam proses penerimaan itu tidak dipungut biaya apapun, gratis. Jadi ingat, saya sekali lagi saya tekankan, gratis. Jadi tidak usah khawatir, nggak usah ditanyakan lagi. Tapi perlu diingat bahwa banyak oknum-oknum dalam proses ini yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Makanya untuk pemuda-pemudi ini saya pesan, jadilah warga yang cerdas. Jadi sudah saya sampaikan tadi, TNI AD berkomitmen, aturan di TNI AD tidak ada pungli, tidak ada, dan melarang keras pungutan sekecil apapun di dalam penerimaan ini. Makanya jangan terpengaruh, jangan mengikuti oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, ya Mas ya. Kemudian carilah informasi yang seluas-luasnya terkait dengan penerimaan, sehingga nanti pada pelaksanaannya akan lancar dan tidak ada kendala. Adapun nanti yang di dalam rangka mengikuti proses ini ada kendala atau mungkin ada yang dirugikan atau mungkin merasa tertipu, bahkan Angkatan Darat secara real membuat WA untuk pengaduan. Jadi bisa dilihat di medsos, nanti dibuka di Google atau di situ ada WA pengaduan apabila ada yang dirugikan ataupun ada yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Kemudian terkait dengan persyaratan dan proses tadi, TNI AD juga membuka website khusus rekrutmen. Jadi silahkan aja untuk dibuka. Di situ informasi yang seluas-luasnya bisa didapatkan. Kemudian apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami, mungkin bisa ditanyakan di situ. Siap. Seperti itu, Mas. Baik. Jadi rekan-rekan para pemuda dan pemudi, seperti yang dibicarakan ataupun yang statement yang diberikan oleh Komandan Caba ini, perlu digarisbawahi. Itu gratis alias tidak bayar. Siapkan fisik dan mental. Negara menunggu baktimu. Terima kasih.